Nah, bagaimana Pak Kodim secara lebih konkret, secara lebih realistis, action daripada pemerintah, apakah perlu sampai pada tataran merekonstruksi kurikulum di dunia pesantren atau di dunia-dunia institusi pendidikan yang bernuansa agama Islam gitu ya, supaya dari kecil anak-anak kita gitu ya, generasi penerus di Nusantara ini punya kebanggaan terhadap jati diri bangsa kita sendiri gitu. Budaya spiritual kita yang asli, yang murni itu mereka tahu gitu. Lahir procot usia 4 tahun, 5 tahun udah diajak bangga dengan budaya spiritualnya bangsa lain. Arabisasi di mana-mana gitu ya. Budayanya hampir di semua pulau di mana kita mengagung-agungkan budaya orang lain gitu. Ini sangat serius, sangat serius dan jarang yang memikirkan. Nah, bagaimana Pak Kodim secara lebih konkret, secara lebih realistis, action daripada pemerintah, apakah perlu sampai pada tataran merekonstruksi kurikulum di dunia pesantren atau di dunia-dunia institusi pendidikan yang bernuansa agama Islam gitu ya, supaya dari kecil anak-anak kita gitu ya, generasi penerus di Nusantara ini punya kebanggaan terhadap jati diri bangsa kita sendiri gitu. Budaya spiritual kita yang asli, yang murni itu mereka tahu gitu. Lahir procot usia 4 tahun, 5 tahun udah diajak bangga dengan budaya spiritualnya bangsa lain. Arabisasi di mana-mana gitu ya. Budayanya hampir di semua pulau di mana kita mengagung-agungkan budaya orang lain gitu. Ini sangat serius, sangat serius dan jarang yang memikirkan bagaimana pikiran-pikiran Pak Kodim ini terkait hal ini. Semua negara ini kan pada mulanya sudah mulai bagus. Ya, misalnya apa? Dulu sampai Pak Harto membangun SD Impres, ya kan. Ini kan sebenarnya memperkenalkan suatu kondisi yang secara umum. Tempat-tempat di mana orang misalnya tidak bisa sekolah, itu bisa sekolah. Nah, sedangkan pesantren pada waktu itu kan praktis pesantren lama. Ya, pesantren bermunculan tambahan loh ya, itu kan setelah reformasi. Ya, sebaliknya setelah reformasi, yang impres-impres tadi semakin hilang. Ya, karena adanya pembangunan rumah digusur ini sehingga akhirnya masyarakat setempat tidak ada di situ dan hilang. Ya, lah ini nggak boleh terjadi. Ya, jadi sebenarnya kan penyatuan kurikulum sekolah umum dan pesantren itu sudah didekatkan oleh pemerintah sebenarnya. Ya, makanya dari pesantren pun boleh melanjutkan ke sekolah umum dan sebaliknya orang dari sekolah umum bisa ke pesantren. Ya, itu artinya kan pendekatan. Tetapi kita tahu juga setiap 5 tahun, ya ini ada kekuatan global yang membuat kita itu akhirnya yang semula tidak bersatu merenggang lagi. Ya, contoh begini, banyak sekali ya setelah reformasi itu dana-dana dari Timur Tengah untuk membuat sekolahan yang khas Islam, yang pesantren yang apa modern atau apa yang dananya dari Timur Tengah. Tentu akhirnya di situ yang disampaikan adalah pesan mereka, bukan pesan kita. Ya. Nah, di sini ya tentunya diharapkan pemerintah suatu saat semua jenis pendidikan ya, suatu saat ini harapan tentunya ada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah itu pendidikan pesantren atau pendidikan ini? Supaya apa? Supaya bisa mengetahui kebutuhan orang. Ya kan? Supaya siapa sih sebenarnya yang untuk butuh misalnya di industri ini kan harus dipenuhi itu. Nah, kalau terbelah begini kan nggak bisa kita. Ya. Jadi contoh hari ini itu kurang lebih ada 28.000 unit pesantren. Itu artinya tambah banyak, ya kan?
Nah, satu unit pesantren mewadai berapa orang? Nah, mengapa ini kok bisa berkembang? Kok enggak pendidikan umum yang berkembang? Karena ini ada kos yang murah, yang membuat pesantren lebih murah Iya, iya, iya. daripada membuat sekolah umum. Ya. Orang yang masuk pun kalau di sekolah umum ada standar bayarnya segini, segini. Di pesantren nggak ada. Ya memang nanti pesantren yang hebat melakukan saringan, yaitu sistem tes. Tapi kan contoh misalnya ya kita ambil, kalau kita ambil di Madiun, pesantren yang hebat apa kan Gontor. Tapi berapa puluh pesantren di sekitar Madiun, ya kan? Yang itu yang nerima nanti yang testing ke Gontor nggak bisa nerima ke situ, ya kan? Tapi ngomong-ngomong soal Gontor, Pak Kojem tuh alumni Gontor loh ya. Iya, Akselerasi lagi. iya, Berapa tahun Pak Kojem sekolahnya? iya. Kalau normal tuh berapa tahun? Kalau Normal nggak- itu ya 6 tahun, 6 tapi tahun. kita bisa tempuh 2 tahun, 3 tahun. Pak Kojem berapa tahun dulu? Iya 2 tahun aja. 2 tahun. Iya. Gila Pak Kojem nih. Aduh. Oke, menarik sekali ya. Pantes ya bukunya keren-keren, lulusan Gontor ditempuh hanya 2 tahun. Pak Kojem, ini ada yang menarik dan ini sekaligus kita pengen mengedukasi gitu ya, bahwa sudahlah berhenti untuk memuliakan orang Habib-Habib dan lain sebagainya gitu ya. Sekali lagi, kalau cucu keturunan Nabi tidak perlu dimuliakan, kalau nabinya yang memang mungkin perlu dimuliakan gitu ya. iya. Tapi catatan pentingnya adalah terbaru itu ada 180 Habib di Yaman itu tes DNA dan semua hasilnya negatif. Gimana Pak Kojem? Loh, iya ya artinya kan itu hak pemerintah Yaman. Ya kan, kalau misalnya pemerintah Yaman menolak mereka karena hasilnya negatif, ya tentu kita juga punya hak kan untuk berhubungan dengan pemerintah Yaman. Kan akhirnya juga pemerintah. Iya. Ya contoh lagi ya, kalau kita misalnya sederhana saja, misalkan dulu kan terkenal ada teroris, tapi itu orang Malaysia, seperti Dr. Azhari, terus Nurdin Top. Oh iya. Ya Nurdin kan? M. Top. Nurdin M. Top, dia kan orang Malaysia. Mengapa mereka tidak operasional di Malaysia? Ya, karena di Malaysia dilarang dan dia bisa dihukum gantung. Tapi Malaysia sebagai negara, nah kalau kamu operasi di negara lain ya terserah. Karena saya juga punya kepentingan supaya negara lain itu kacau dibandingkan negeri saya, ya kan? Dulu misalnya Gaddafi, ya kan? Itu banyak memberikan perlindungan kepada teroris-teroris internasional. Tapi teroris itu kan nggak boleh operasional di dalam negara Libya. Nah, jadi dia memberikan perlindungan. Ya. Tentu negara-negara Libya ya pasti dapat istilahnya uang pajak atau apa dari mereka kan. Dan nggak mungkin orang dilindungi tidak bayar atau apa gitu. Iya. Nah, tapi kan mungkin Pak Kojem, obrolan kita seperti ini, dialog kita seperti ini gitu ya, termasuk tokoh-tokoh yang lain yang lebih membuka cakrawala berpikir supaya kemudian mereka sadar tidak bertaklid buta terhadap orang-orang dengan yang selama ini digembar-gemborkan sebagai cucu Nabi gitu ya. Yang terbaru itu Habib Rizik kan ini untuk bikin acara reuni Akbar 212 gitu. Kan kita lihat jumlah peserta yang akan hadir kan mengalami penurunan yang sangat drastis gitu. Itu gimana membaca hal itu gimana Pak Kojem? Loh, ya karena kepentingan politik sudah tidak terlalu berpihak. Oh, oke. Ya kan, misalnya tahun-tahun 17, 18 kan masih berpihak. Ada kepentingan politik yang mereka itu berpihak. Makanya sekarang misalnya kan Habib Rizik bisa kumpul sama kelompok Pak Jokowi. Ya kan, contohnya seperti itu. Ini kan ada kepentingan-kepentingan. Oke. Nah, masyarakat sendiri yang harus dididik untuk berani melek, berani melihat realita. Jadi makanya tadi saya katakan jangan bawa piring sudah cangkir sudah penuh, bawalah cangkir kosong, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu itu apa adanya. Ya, jadi kepentingan di sini menjadi
Ya, turun karena apa? Orang yang pro, misalnya di Jakarta, pro Pramono Rano jauh lebih besar daripada yang pro mereka. Nah, otomatis ketika reuni 212 ya menjadi turun. Kan seperti itu. Ya. Jadi negara ini semuanya itu bisa hilang kembali. Kalau dulunya juga tidak pernah tenar Habib-Habib itu, terus sekarang seperti di blow up, nah nanti juga bisa akhirnya hilang. Hilang. Bisa. Agama itu ternyata nggak sesuci yang kita bayangkan Nah, gitu iya, ya. iya. Perselingkuhan antara pentolan agama dan pentolan partai politik itu ternyata kental banget gitu ya Pak Gojim ya. Jadi disinilah kita perlu mendidik. Cobalah kita selalu melihat itu secara terbuka. Jangan kita isi dulu dengan ini itu ya. Sebab kalau sudah diisi ini itu nggak bisa Mas. Ya, karena akan selalu enggak, menurut saya begini, akan selalu begitu. Ya, tapi kalau terbuka kan, oh iya nyatanya ada begini. Iya, iya. Nah, jadi kita tidak lagi menyebut itu oknum. Makanya kita digiring selalu kalau ada apa-apa, selalu dikatakan itu oknum. Jangan. Iya. Iya, iya. Nah, kalau itu oknum, hilang oknum itu hanya berapa. Kalau sudah banyak itu ya bukan oknum. Ya. Nah, jadi ya ternyata ada anggotanya yang keliru. Harus begitu. Jadi bukan oknum lagi. Ya. Kalau di dalam suatu institusi ya banyak sekali yang berperilaku buruk, ya wah kita lagi lemah. Ternyata dijadikan sarang orang-orang yang buruk. Ya harus seperti itu. Nah, mendidik ini perlu kita secara terbuka, secara arif, ya kan, sampai ke tingkat negara. Ya. Perlu nggak negara bikin semacam kayak sekolah kenusantaraan gitu? Loh, Atau cukup enggak, kan sudah ada misalnya Taruna Nusantara, SMA Taruna Nusantara kan ada. Ya harus lebih diperbanyak. Diperbanyak. Jadi sekolah yang bisa mengajarkan ya universality ya keumuman itu harus diperbanyak. Ya, sekolah yang bisa menyadarkan bahwa kita orang Indonesia harus diperbanyak. Mungkin secara realistis mending pelajaran agama nggak usah aja ada di sekolah-sekolah umum gitu kan Pak Gojim? Nah, tapi kalau seperti itu kan persoalannya nggak bisa karena ini masalah kekuatan politik. Oh iya juga ya. Iya. Bener juga ya. Iya. Semua itu juga bertahap kok Mas. Misalnya zaman saya sekolah, agama itu baru diajarkan di kelas 3. Tapi setelah lama terjadinya G30S, ada kepentingan untuk masukkan agama sejak kelas 1 SD. Nah, itu contohnya. Jadi asalnya tidak ada, menjadi ada. Jadi saya belajar agama secara formal di sekolahan, itu hanya kelas 3, kelas 4, kelas 5. Karena kelas 6 pada waktu itu hanya dipersiapkan berlatih untuk lulus. Tanas. Belum, lulus negara, betul, iya. Okay. Untuk lulus negara. Jadi pada waktu itu nggak ada istilah apa itu, oh ini meskipun nggak lulus tapi bisa ini. Enggak, kalau nggak lulus betul ya nggak bisa melanjutkan. Jadi di situ. Karena dulu harus ada ijazah kan. Jadi kalau nggak lulus ya nggak bisa. Jadi itu contoh misalnya banyak teman saya yang di sekolah pertanian pada waktu itu, ya, itu nggak lulus, nggak dapat misalnya tulisan ya Anda tidak lulus tetapi sudah menamatkan pertanian, nggak ada seperti itu. Nah kita juga bisa menghidupkan kembali seperti itu, ya. Jadi agama oke, tapi porsinya harus seberapa. Tapi menghilangkan nggak bisa, tapi porsinya, gitu loh ya. Tapi yang paling masuk akal itu sebenarnya agama apa sih dari agama-agama yang ada gitu, pengajarannya dan lain sebagainya. Menurut Pak Gojim, agama yang paling masuk akal di Republik ini? Loh, kalau apa itu paling masuk akal itu semua orang klaim agamanya masuk akal, gitu, ya kan? Nah, sudah pastilah. Oh gitu ya. Karena soal keyakinan gitu ya. Iya. Jadi malah kalau kita nggak bisa nerima akal itu, mereka ngatakan, loh, memang kan bukan akalmu yang harus tapi agama harus masuk akalmu, bukan akalmu yang masuk ke agama kan gitu. Ya.
Jadi disinilah kita harus bisa memahami. Makanya saya sampaikan pada waktu yang lalu ya kan bahwa setiap orang sesuai dengan agamanya mengklaim agama yang paling benar itu normal. Yang apa itu membuat kesalahan kan karena menyatakan agama lain salah terus memusuhinya. Ya. Memusuhinya, menggalang orang untuk meminggirkan dan sebagainya. Nah, itu yang salah. Tapi yang salah sebenarnya bukan ajaran agamanya atau oknum aja. Ya, jangan oknum lagi, orang-orangnya karena banyak udah terlalu banyak gitu ya. Iya. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit sesat gitu. Iya. Tapi kan mereka begitu juga karena ajaran-ajaran dari agama itu. Iya, makanya ditegakkan hukum positif. Oke. Ya, jadi hukum positif itu begini. Ya, begitu dia melakukan sesuatu yang sampai membuat orang lain itu teraniaya dan sebagainya, dia harus dihukum. Jadi bukan lagi, wah ini karena sesatan, jadi diinjak orang sampai mati. Bukan begitu. Nginjak orang mati, agamamu apapun, harus dihukum. Ya. Kalau hukum kisos berarti ya hukum mati juga, kan gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ini namanya penegakan hukum, ya kan. Jadi agama Anda yakini dan mengatakan yang lain itu sesat tidak apa-apa, sepanjang tidak sampai ya kan mencederai orang, tidak sampai mengganggu orang, tidak sampai menyudutkan orang, tidak sampai meminggirkan orang. Karena memang itu sudah naluri manusia mengatakan agama yang dipeluknya itu yang paling benar itu dan yang lain salah itu. Sampai di situ tidak ada persoalan kan. Jadi itu. Tapi hukum harus secara positif ditegakkan. Jadi di situ. Oke. Menarik ya. Karena memang kita tahu ya Pak Gojim ya. Tadi yang paling menarik itu kan perselingkuhan antara penolan tokoh-tokoh agama dengan partai politik kan. Apalagi dengan banyaknya pesantren yang sekarang bermunculan tuh sebagai ajang untuk money laundry juga kan. Oh iya. Itu tadi saya katakan setelah reformasi ini banyak dana dari luar untuk membangun pesantren. Jadi bukan untuk membangun sekolah-sekolah umum. Itu. Pesantren mana ya? Pesantren karena itu paling mudah. Ya kan. Jadi kalau lain kan kalau pesantren-pesantren tua seperti Lirboyo ya terus Rejoso Jombang, Tebu Ireng itu kan pesantren tua. Ya kan. Kenapa mereka tidak memperbesar pesantren itu, tapi membuat baru? Karena yang baru inilah untuk yang diisi sesuai dengan kepentingan mereka. Pihak mereka. Nah ini yang harus dipahami gitu. Oke ya, teman-teman sekali lagi kita kosongkan gelas gitu ya. Kita jangan kemudian ngejudge dulu gitu ya. Kita terima apa adanya, apa yang disampaikan Pak Gojim. Mudah-mudahan bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semua, membuka cakrawala berpikir kita menjadi lebih luas, tidak pendek sumbunya gitu ya. Dan kita juga menjadi wajah kita happy-happy saja. Nah, oke. Baik Pak Gojim, terima kasih banyak. Kita mungkin istirahat dulu sejenak ya Pak Gojim ya. Matur suwun.